Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safitri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT, analisis PES, dan analisis FRIO, mata kuliah Manajemen Strategi Pendidikan Islam oleh Dr. Said Maskur MAG dan Dr. Ria Kurniawati MPD. Berikut penjelasannya. Madrasah atau sekolah adalah lembaga pendidikan yang membutuhkan analisa dalam pengorganisasiannya. Analisa dibutuhkan untuk menjadikan lembaga unggul dan kompetitif. Analisa yang dapat dilakukan kepada madrasah atau sekolah ada 3. Yang pertama adalah analisa SWOT. Yang kedua adalah analisa PES. Dan yang ketiga adalah analisa FRIO. Berikut kami jelaskan pengertian dan perbedaan analisa SWOT, analisa PES, dan analisa FRIO yang dapat dilakukan di sekolah atau madrasah. Bisa dilihat di layar yang tertera bahwa analisis SWOT adalah strategi untuk memecahkan masalah dalam dunia pendidikan dengan melihat kekuatan, kelemahan dari lingkungan internal serta peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal. Selanjutnya kita lihat analisis FRIO. Analisis FRIO adalah alat untuk mengevaluasi sumber daya dan kemampuan suatu sekolah dalam manajemen strategis. FRIO merupakan singkatan dari value, nilai, rarity, kelangkaan, imbatibility, kemudahan ditiru, dan organization, yaitu pengorganisasian. Analisis PES adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi sekolah. PES adalah singkatan dari politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Saat ini kami sedang bersama dengan Ibu Bu Haja Murnifah MPD, pengawas madrasah tingkat MA se-Kabupaten Bintan, ya Bu ya? Iya, betul. Ibu sudah berapa lama Bu menjadi pengawas, Bu? Baru 2 tahun. 2 tahun ya, insya Allah menggawangi seluruh madrasah aliyah di Kabupaten Bintan. Iya, betul. Baik Bu, di sini kami ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan tentang menganalisa sekolah atau madrasah-madrasah yang ada di bawah naungan Kemenak, khususnya di tingkat aliyah. Di sini kita menganalisa dari analisa SWOT, analisa PES, analisa FRIO yang mungkin bisa nanti Ibu jelaskan terkait yang Ibu ketahui di madrasah aliyah yang ada di Kabupaten Bintan. Selanjutnya untuk dari SWOT ini kan kita ketahui bahwasanya kita menilai dari segi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan ya, ancaman ya yang ada di madrasah di tingkat Kabupaten Bintan. Menurut Ibu, apa saja kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada di madrasah Kabupaten Bintan, Bu? Kalau dilihat dari gurunya, saraknanya atau visinya, Bu? Saraknanya atau visinya, Bu? Baiklah, kan saya coba ya untuk menjawab. Sebenarnya kalau untuk analisa SWOT ini untuk setiap madrasah itu tentu berbeda-beda. Tetapi akan saya ambil secara umum ya, secara keseluruhan karena MA yang ada di Bintan ini ada 4 dan latar belakangnya juga MA ini 3 itu berbasis pesantren dan 1 madrasah aliyah negeri dan juga madrasah yang berasrama. Jadi kalau saya lihat di sini untuk analisa SWOT-nya tentang kekuatan dari MA yang ada di Bintan ini, kalau menurut saya itu adalah semangat. Jadi mereka ini di MA di Bintan ini semangatnya, semangat dari kepala sekolahnya dan semangat dari guru-gurunya. Itu.
Kemudian juga selain semangat, mereka itu juga ada satu kesatuan dalam untuk memajukan madrasahnya itu mereka mempunyai keinginan yang sama. Jadi kalau menurut saya itu termasuk semangat mereka untuk bagaimana mereka memajukan madrasah. Sedangkan kelemahannya kalau menurut saya yaitu adalah diantaranya adalah kekurangan guru. Kenapa saya mengatakan kekurangan guru? Karena gurunya untuk madrasah yang ada di MA ini banyak yang asik berganti-ganti terus. Oh iya. Ya, gurunya ganti-ganti. Jadi itu juga termasuk kelemahan. Kalau menurut saya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah administrasinya agak lemah. Sebenarnya mereka sudah melakukan, tapi seperti RPP atau silabus itu mereka agak kurang dalam membuat RPP. Mungkin itu kedepannya harus lebih diperhatikan lagi. Baik. Kemudian kalau untuk peluang menurut saya kepercayaan, kemudian amanah, kemudian pembinaan karakter, itu kalau menurut saya itu peluang yang bagus untuk madrasah-madrasah yang ada di Bintan ini, karena menurut saya guru-gurunya sebenarnya orang yang punya potensi yang bagus-bagus. Jadi itu sebenarnya menurut saya itu adalah peluang untuk madrasah-madrasah yang ada di Bintan. Apalagi guru-gurunya itu banyak yang muda-muda, mereka adalah orang-orang yang energik, lulusan-lulusan muda. Jadi kalau menurut saya itu peluang. Baik. Kemudian ancaman. Kalau ancaman, kalau menurut saya apabila guru sering berganti-ganti, administrasinya kurang baik, tentu kepercayaan masyarakat akan menjadi berkurang. Kalau kepercayaan masyarakat berkurang kepada madrasah atau pesantren lah, misalnya karena banyak yang berbasis pesantren atau berbasis asrama, maka itu juga menjadi satu ancaman bagi madrasah yang ada di Bintan. Baik. Mungkin menurut saya itu. Baik. Bu, untuk selanjutnya dari segi analisa PES, yaitu dilihat dari politik, sosial, ekonomi, dan teknologi, bagaimana pandangan Ibu terhadap madrasah yang ada di Kabupaten Bintan? Kalau politik menurut saya kayaknya biasa-biasa saja sih. Ya wajar-wajar aja kalau untuk politik. Kalau tentang ekonomi ya bermacam-macam. Karena masyarakat di Bintan ini ya tentu anak-anak yang bersekolah di MA ini ya ada dari anak-anak orang-orang yang memang ekonominya bagus, ada yang sedang dan ada juga yang ekonomi lemah. Tetapi kalau diambil rata, anak-anak yang masuk ke madrasah itu masih termasuk yang ekonomi sedang ke bawah. Itu kalau dari segi ekonomi. Kalau dari segi apa lagi tadi? Teknologi maksudnya teknologi yang di sekolah. Kalau menurut saya itu masih kurang. Memang ada labor komputer, memang masih ada, tetapi itu belum mencukupi. Jadi mungkin itu yang perlu diperhatikan lagi untuk penyediaan sarana prasarana untuk teknologi, terutama sarana untuk penyediaan komputer. Apalagi sekarang kan kita pembelajaran berbasis TIK, jadi itu harus diperhatikan. Kemudian juga mungkin sarananya untuk internet, penyediaan internet itu juga harus mencukupi. Dari analisa Prio kita melihat dari segi nilai, value-nya Bu, nilai sekolah itu seperti apa, habis itu rarity itu adalah kelangkaan yang dimiliki mungkin madrasah di Kabupaten Bintan ini daripada yang lain. Terus dari apakah madrasah ini bisa ditiru atau sulit ditiru, atau dan organisasinya baik atau tidak? Kalau menurut saya kalau soal organisasinya sih bagus, baik. Mereka adalah orang-orang yang pengasuh-pengasuhnya dan guru-gurunya itu adalah orang-orang yang memang mau bekerja sama. Kalau menurut saya baik, cuman
mungkin harus lebih ditingkatkan lagi biar menjadi lebih baik. Oke, baik. Kalau untuk apa tadi? Eh, kelangkaannya Bu mungkin Kelangkaan. unik, ada sesuatu yang menjadikan madrasah ini lain daripada yang lain? Oh ya, jelas unik. Karena madrasah itu kan membangun karakter anak itu kan dunia dan akhirat. Iya. Jadi tentu unik. Jadi cara kita memberikan pendidikan ke anak itu kan berbeda-beda dilihat bagaimana pendekatan kita terhadap siswa. Baik. Jadi kalau menurut saya madrasah itu adalah unik dan menyenangkan. Itu yang mungkin yang bisa saya berikan. Baik, baik. Baik, Bu, pendapat ya. saya. Baik, terima kasih banyak Bu atas waktu yang Ibu sampaikan. Kita sudah menganalisa tadi ya dari analisa SWOT, analisa PES, analisa PRIO tentang madrasah aliyah ya, khususnya di bawah naungan Ibu sebagai pengawas madrasah di Kabupaten Bintan. Mudah-mudahan analisa ini menjadi pelajaran buat kita khususnya di madrasah tingkat Kabupaten Bintan untuk menjadikan peluang-peluang atau ancaman-ancaman tersebut menjadikan sekolah kita, madrasah yang lebih maju, bermutu dan mendunia. Iya. Terima kasih Bu. Ya, Terima sama-sama. kasih. Demikian dari kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.